pagi Pak Andri. Pagi Bu Dini. Bagaimana kabarnya nih Pak Andri hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, jadi apa nih yang bisa saya bantu untuk Pak Andri? Jadi gini Bu, saya kan akan melakukan coaching pada teman sejawat saya. Saya mau minta bantuan Ibu jadi pengamat nih dalam saya melakukan coaching Bu. Oh iya Pak Andri, jadi Pak Andri ingin meningkatkan kemampuan coaching ya? Iya betul. Bagus sekali Pak Andri dalam melakukan coaching. Bagaimana sih menentukan indikatornya Pak? Tentunya kalau dalam coaching saya harus berpedoman dengan titang ya Bu, dan keterampilan coaching juga. Iya, bagaimana menurut Pak Andri agar tahu posisi keterampilan Pak Andri itu ada pada kategori baik, cukup, atau kurang? Mungkin saya akan membuat rubrik Bu. Jadi seperti penilaian di kinerja di kelas. Jadi kayak saya membuat rubrik biar tahu mana baik, mau sangat baik maupun kurangnya bagaimana. Ya, wah itu ide bagus ya Pak. Jadi dengan menggunakan rubrik penilaian coaching Pak Andri akan tahu posisi Pak Andri kira-kira keterampilan coaching yang mana yang akan Pak Andri tingkatkan? Dalam keterampilan ini saya ingin meningkatkan keterampilan coaching. Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Ya, jadi Pak Andri ingin saya memantau keterampilan Pak Andri dalam hal kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Betul Bu, itu Bu. Ya, dari ketiga keterampilan yang ingin Pak Andri tingkatkan lagi, pada kegiatan coaching kali ini keterampilan mana sih yang ingin Bapak menjadi fokuskan untuk lebih ditingkatkan lagi Pak? Kalau dalam fokus coaching kali ini saya fokus pada keterampilan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif Bu. Saya akan fokuskan di situ. Ya, baiklah Pak Andri. Sebelum saya melakukan pengamatan, mari kita diskusikan rubrik penilaian terlebih dahulu. Baik, supaya ketercapaian dari tujuan kegiatan hari ini lebih jelas ya Pak. Baik Ibu. Nah, pada keterampilan kehadiran penuh, ini skornya bagaimana Pak? Jadi gini, kalau dalam kehadiran penuh, kalau coach memperhatikan coaching secara penuh selama coaching itu diberi predikat sangat baik. Nah, jika coach masih melihat objek lain 1-2 kali lah, itu diberi predikat baik. Namun kalau coach memperhatikan objek 3-4 kali itu diberi predikat cukup, dan kalau lebih dari 4 kali itu diberi predikat kategori kurang Bu. Ya, oke Pak. Saya catat ya Pak. Untuk keterampilan mendengarkan aktif, bagaimana kriterianya Pak? Kalau mendengarkan aktif yang penting kita bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi ya Bu. Dari kita coach tidak melakukan dan bisa menangkap emosi, itu kita beri kategori sangat baik Bu. Dan yang kedua juga bebas dari judgement, asumsi, asosiasi, menangkap emosi coach berarti dalam kategori baik. Jika ada 1-2 kali muncul judgement, asumsi maupun asosiasi, diberikan kategori cukup, serta jika 3 kali lebih dari melakukan itu diberikan kategori kurang. Oke Pak Andri, sudah saya tulis semua rubrik yang Pak Andri inginkan. Silakan dicek kembali Pak. Baik Bu, saya lihat nggih. Nggih Bu, sudah sesuai catatan Ibu. Oke Pak, untuk selanjutnya Pak Andri dapat melakukan coaching dengan coach. Nanti saya akan mengamati prosesnya. Oh ya Pak, coaching kali ini siapa yang menjadi coachnya Pak? Pada kesempatan kali ini nanti yang menjadi coach Pak Alif Bu. Baik Pak, semangat ya Pak. Ya. Silakan Pak Andri melaksanakan coaching dengan Pak Alif. Ya siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andri. Selamat pagi Pak Alif. Selamat pagi Pak Andri. Bagaimana kabarnya Pak Alif hari ini? Alhamdulillah Pak, baik dan sehat. Alhamdulillah nih. Oh iya Pak Alif, katanya tadi pagi kan Pak Alif mau ngobrol, kira-kira mau ngobrol tentang apa ya? Oh iya nih Pak. Begini Pak Andri, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi, terutama kan kita kemarin baru belajar terkait pembelajaran diferensiasi Pak. Nah, saya tuh mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda Pak kemarin. Saya mencoba di kelas 7C biar melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tapi hasilnya pemahamannya siswa itu masih kurang Pak menurut saya Pak. Nah, selain itu saya tuh merasa seperti sedang berjuang sendiri Pak, karena
guru-guru mapel, terutama yang satu mapel sama saya itu belum tertarik Pak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oke. Maaf sebelumnya Pak Alif, jadi kan kita memiliki waktu antara 10 sampai 15 menit untuk berdiskusi nggih. Tadi dari Pak Alif sudah menyampaikan permasalahannya, tadi sudah melakukan pembelajaran diferensi tapi memang belum maksimal. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Alif capai sih dari diskusi pada pagi hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan solusi Pak, terutama bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait materi pembelajaran Pak, yang dilaksanakan dengan cara berdiferensiasi, atau yang seperti yang pernah kita pelajari Pak, pembelajaran yang berpihak pada siswa. Kemudian ya saya ingin Pak agar partisipasi siswa meningkat. Yang kedua itu saya pengen rekan-rekan saya itu yang sesama mapel itu mau Pak kolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas itu Pak. Oke, jadi begitu ya. Oh iya, jadi Pak Alif berarti ini sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda, betul ya. Tapi hasilnya pemahaman siswa memang belum optimal. Iya. Nah, terus menurut Pak Alif sendiri kira-kira apa yang menjadi masalah dalam pembelajaran Pak Alif yang sudah dilaksanakan tadi? Menurut saya sih mungkin ada beberapa hal Pak. Yang pertama mungkin terkait pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran Pak. Nah, itu bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran, dan bagaimana caranya biar rekan saya tuh mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Jadi ada 3 hal yang menurut Pak Alif menjadi kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, yaitu terkait dari pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi dengan sesama rekan sejawat, sesama mapel nggih Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Alif, apa sih yang Pak Alif ingin capai di pembelajaran diferensiasi ini? Nah, saya tuh ingin Pak ketika pembelajaran diferensiasi itu, ini saya setelah saya melakukan pengamatan, kuesioner dan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu Pak dituangkan dalam rencana pembelajaran Pak agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pun dapat dipahami mereka Pak. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan secara berkesinambungan Pak, dari kelas 7, 8, dan 9. Wah, mantap, luar biasa ya Pak Alif. Kalau boleh tahu nih, langkah atau strategi apa yang sudah Pak Alif lakukan supaya kualitas pembelajaran diferensialnya semakin bagus dan dapat diterapkan pada semua tingkatan? Kira-kira apa? Nah, itu saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar siswa. Kemudian saya sudah membuat LKPD Pak berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi. Selain itu saya juga sudah mendiskusikan hal ini Pak sebetulnya ke MGMP tingkat sekolah. Oh, sudah ada diskusikan juga ya. Oke. Itu sudah mantap sekali Pak Alif. Tapi maaf Pak Alif, kaitannya dengan hal tersebut, apakah Pak Alif sudah mendapat dukungan atau sudah mendapatkan dukungan atau motivasi dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, misalkan rekan sejawat atau dari pihak mana? Alhamdulillah Pak, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu rekan satu mapel dan beberapa rekan sejawat Pak. Nah, tadi kan sudah disampaikan bagus, sudah ada koordinasi dengan kepala sekolah ya, itu sangat bagus karena peran kepala sekolah itu sangat baik untuk mendukung kita dan rekan sejawat dalam satu mapel. Tetapi di sini apakah Pak Alif sudah atau bagaimana kolaborasi Pak Alif dalam rekan guru satu MGMP itu bagaimana Pak Alif? Ya itu Pak, kami tuh mengalami sedikit kendala Pak, karena jika yang diajak kolaborasi itu kayaknya nggak optimal gitu loh Pak. Kami mencoba rekannya mengajar kelas 8 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Terus kami berharap tuh ada kesinambungan tuh antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, tujuannya tuh biar lebih senang mengikuti pembelajaran. Namun ya itu Pak, belum optimal Pak. Oke. Nah, kira-kira nih bagaimana nih dalam hal ini harapan Pak Alif ini terkait dari pembelajaran diferensiasi ini? Ya saya berharap
bisa terus berkolaborasi Pak dengan rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan dan peserta didik itu nantinya akan semakin meningkat Pak, sehingga mereka lebih senang dengan pembelajaran yang saya rancang. Bagus. Tadi sudah ada rancangan, sudah ada rencana, sudah bagus. Begini Pak Alif, apabila dalam ada rentang grade nilai ya 1 sampai 10, kira-kira grade berapa rekan sejawat Pak Alif itu mau dinaikkan sampai ke grade berapa? Mungkin ini dari catatan saya itu mungkin ada grade 5 kali Pak. Jadi awalnya 5 ya? Karena ada beberapa guru tuh yang sudah senior sih Pak. Sepertinya mereka punya kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Mengingatkan pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan Pak. Persiapannya itu terutama berdasarkan informatika itu. Tapi saya yakin sih kalau seluruhannya ini kayaknya bisa ditingkatkan sampai ke angka 7 Pak. Ya, soalnya karena meskipun mereka senior Pak, sebetulnya kalau persiapannya mereka dihandle sama guru yang lebih muda dalam segi aplikasi dan pembelajarannya di kelas, itu mereka malah lebih jago sih Pak. Gitu Pak menurut saya Pak. Ya, analisa yang sangat bagus ya Pak Alif ya. Tadi sudah ada peningkatan grade, udah harapannya sudah ada. Nah, selanjutnya terkait grade tersebut, apakah ada yang Pak Alif lakukan nih tentunya dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Pak Alif dengan satu rekan dan satu mapel MGMP tersebut? Nah, ini menurut saya Pak, saya ada rencana Pak. Ini setelah penilaian sumatif semester ini, saya saat kegiatan remedial sama pengolahan nilai Pak, saya akan melaksanakan kegiatan yang kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi Pak, semacam IHT gitu Pak. IHT gitu ya. Nah, alhamdulillah itu bagus Pak. Akhirnya Pak Alif sudah ada solusi ya terkait dari masalah yang dihadapi. Terus untuk kegiatan yang kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi nih, siapa yang nantinya yang mau siapa yang terlibat dalam kegiatan tersebut Pak kira-kira? Ya tentunya ya karena saya yang menginisiasi ya saya Pak, jadi penanggung jawabnya. Yang terlibat mungkin rekan satu mapel saya dan rekan mapel lain mungkin Pak, kalau boleh bergabung itu. Oke. Apa upaya Pak Alif dalam memastikan kegiatan ini bisa terlaksana dan hasil diskusi dalam pembelajaran diferensiasi ini dapat terimplementasi dengan baik di kelas? Yang pertama, saya akan menghubungi rekan-rekan guru dari satu mapel Pak mulai sekarang. Lalu saya mungkin mencari ruangan yang nyaman Pak, yang enak lah gitu Pak untuk diskusi. Lalu saya akan memastikan Pak waktu dari mereka yang benar-benar senggang dan lapang untuk kita diskusi nih tentang pembelajaran diferensiasi ini. Ya, bagus sekali Pak Alif, tadi sudah sesuai rencana dan tanggung jawabnya Pak Alif sudah dilaksanakan. Oh iya Pak Alif, maaf nih kebetulan waktu kita sudah selesai. Namun alhamdulillah saya sangat senang akhirnya Pak Alif menemukan solusi atau langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan Pak Alif yang sedang dihadapi. Ya, terima kasih waktunya Pak Andri. Ya, mudah-mudahan dengan percakapan yang bermanfaat ini. Ya, sama-sama Pak Alif, terima kasih juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Andri, kegiatan coaching berjalan dengan baik ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Alhamdulillah Bu, saya merasa lega tadi Bu. Ya, menurut Pak Andri sendiri, bagaimana performa Pak Andri hari ini? Saya merasa lebih lancar dalam berbicara Bu, tapi tadi sepertinya saya sempat ngabaikan koci saat melihat daftar pertanyaan sehingga tiba-tiba saya kehilangan arah, terlalu asik akhirnya terlalu asik mendengarkan koci, jadi arahannya itu tidak melihat pada koci Bu. Oh iya, begitu ya Pak. Baik Pak, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Pak. Baik Bu, silakan. Ya, tadi alur Tirta sudah sangat runtut ya Pak. Untuk keterampilan coaching juga sudah muncul semua. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tadi kita sepakat untuk coaching kali ini kita fokus pada keterampilan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif ya Pak.
Ya, alhamdulillah ya Pak. Pada keterampilan kehadiran penuh tadi, Pak Andri sempat satu kali melihat Iya. objek lain saat koci berbicara. Maka Pak Andri berada pada predikat baik ya Pak. Iya, Bu. Seperti yang tadi Pak Andri sampaikan, sempat kehilangan arah. Ya. Untuk mendengarkan aktif, Pak Andri sudah sangat baik karena tidak memberikan judgement, asumsi dan asosiasi, serta dapat menangkap emosi dengan emosi koci ya Pak. Betul. Iya Bu, tadi saya sadar memang melakukan hal itu Bu. Iya Pak, itu wajar karena kita dalam proses berlatih ya Pak. Menurut Pak Andri sendiri, untuk pencapaian hari ini, apa sih tindak lanjut yang akan dilakukan lagi Pak? Melihat dari pencapaian hari ini, saya akan melakukan yaitu berlatih kembali Bu. Jadi biar dapat meningkatkan kemampuan saya lagi, terutama dalam kehadiran penuh yang tadi masih dalam predikat baik. Dan saya juga akan melatih lagi dari keterampilan saya mendengar aktif maupun ke mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Ya, setuju Pak. Kita memang harus terus berlatih ya Pak. Kira-kira kapan nih Pak Andri akan melakukan latihan lagi Pak? Insya Allah minggu depan Bu, dan nanti mohon maaf Bu, barangkali saya mau minta bantuan Bu Dini lagi. Ya, ya tidak apa-apa ya Pak. Insya Allah nanti saya siap. Nanti kita atur jadwalnya lagi ya Pak. Ya, siap, Bu. Pak Andri, apa sih yang Pak Andri peroleh dari kegiatan hari ini Pak? Kalau dalam kegiatan hari ini banyak sekali sih Bu yang saya peroleh. Jadi saya bisa berlatih coaching, saya dapat menilai kompetensi saya menurut saya pribadi, maupun saya bisa berdasarkan pengamatan orang lain juga. Tentunya ini akan membuat saya semakin yakin dan semakin posisi saya, dan saya juga tak lupa juga akan hal-hal yang kekurangan dalam saya juga saya akan perbaiki lagi Bu. Ya, ya betul Pak Andri. Mari kita akhiri ya Pak kegiatan hari ini. Semoga Pak Andri tetap semangat dalam berlatih. Terima kasih juga sudah mempercayakan kepada saya sebagai pengamat dalam kegiatan coaching ini ya Pak. Iya Bu, saya juga terima kasih kepada Bu Dini sudah menjadi pengamat sekaligus penilai di kegiatan coaching saya. Insya Allah kalau saya sudah mempersiapkan coaching selanjutnya, saya akan hubungi lagi Bu Dini, boleh ya Bu? Ya, oke Pak, nanti kita atur waktunya lagi ya Pak. Terima kasih Pak, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Bu.